Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qaili fi kitabihil Qur'an, ayahsabul insanu ayyutrakas sudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diciptakan di dunia ini tidak untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti menuju kepunahan. Kita diciptakan tidak untuk menyibukkan diri dengan jabatan yang akan kita tinggalkan, pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak kita bawa ke kuburan. Di kehidupan dunia yang sementara ini kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah, Tuhan yang wajib kita sembah dengan ilmunya yang azali, ada tanpa permulaan. Allah mengetahui bahawa di antara hamba-hambanya yang ada yang taat, dan di antara mereka ada yang durhaka dan mendustakannya. Ia menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin dan neraka bagi hamba-hambanya yang mendustakannya dan mendustakan para nabinya. Kita tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah dan dilarang untuk berbuat maksiat kepadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, berarti ia tidak mengetahui tujuan penciptaannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Mereka yang tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka diciptakan di dunia ini berlaku pada diri mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, rakus kepada harta benda sehingga mengumpulkannya dengan cara yang haram. Banyak bicara haram untuk mendapatkan harta, tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makanan di siang hari sehingga lalai untuk melakukan kewajiban. Mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Manusia model seperti mereka ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadis syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengetahui pada azal bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan soleh, dan di antara mereka ada yang fasik, bermaksiat dan pelaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah dengan telinganya, ada yang dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, dan ada yang bermaksiat dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ulah.
sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun malaikat ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan soleh, ia adalah yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan, tangan dan anggota tubuh lainnya untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim ataupun non-muslim tanpa hak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, barang siapa di antara kita yang tergerak untuk melakukan maksiat karena godaan setan atau hawa nafsu, maka hendaklah ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabul insanu ayat oraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Berusahalah untuk mengumpulkan bekal akhirat sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut. Israel tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seseorang telah tiba, Israel akan mengeluarkan roh dari jasadnya. Anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit, semuanya jika ajal telah tiba, rohnya akan berpisah dari badannya. Betapa banyak orang sehat yang mati tanpa sakit. Banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal itu adalah ilmu dan amal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu agama akan menjaga kita. Berbeda dengan harta, kitalah yang menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, tapi lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan alam kubur dan alam akhiratnya. Seorang penyair menandungkan, ya man bidunyahu istaghala wa gharhu tulal amal, al mautu ya'ti baqtau wal qabru sundukul amal. Yang artinya, wahai orang yang disibukkan dengan urusan dunia dan terbuai dengan panjangnya angan-angan, ingatlah kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.